الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Seseorang tersebut apa yang ada di hatinya itu yang akan keluar dari lisannya. Ketika hatinya diceritakan Nabi Allah Musa suatu ketika dihina, dicaci, dimaki sama seseorang, maka Hawari, sahabat-sahabat Nabi Allah Musa yang mengikut Nabi Allah Musa tersebut bilang, wahai Musa, Nabi Allah Musa, kenapa kau gak balas caci? Kenapa gak kau balas maki dan lain sebagainya? Malah Nabi Musa menjawab dengan perkataan yang baik, dengan santun, ramah dan lain sebagainya. Yang di sekelilingan mengatakan, wahai Musa, kenapa kau gak caci lagi? Kenapa gak kau maki lagi? Itu orang yang telah memaki engkau, telah menghina kau. Maka Nabi Musa jawab apa? Aku tuh kepengen untuk mencaci mereka balik, tapi aku cari di dalam hati aku kalimat-kalimat, ada nggak perkataan yang bagus untuk dijawab cacian balik. Nggak aku dapetin kecuali kalimat-kalimat yang baik. Tidak aku dapetin di dalam hati ini kalimat-kalimat yang untuk bisa mencaci, yang untuk bisa memaki, untuk bisa menghinakan. Tidak aku dapatkan dalam hati aku, melainkan yang aku dapatkan adalah kalimat-kalimat yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan aku dapatkan di dalam hati tersebut adalah perkataan yang jelek, niscaya akan keluar dengan sendirinya kalimat yang jelek tersebut dari lisanku. Kenapa? Jeleknya hatiku. Namun alhamdulillah Allah jaga hati tersebut, tidak ada di dalam hatiku kecuali kalimat-kalimat yang baik, maka tidak keluar dari lisanku kecuali perkataan yang baik. Ini semua sumber dari lisan. Kalau lisan itu bagus, nanti hatinya bagus. Kalau lisan itu jelek, mudah untuk menyakitin, mudah untuk mencaci, mudah untuk memaki dan lain sebagainya, menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Itulah cerminan zahirnya. Zahir yang atur batin. Apa yang ada yang pada zahir manusia, itulah yang ada pada jeruannya, ada di dalam hatinya. Makanya dari hal yang demikian, sebaik-baiknya amal adalah amal hati. Sebaik-baiknya perbuatan adalah perbuatan hati, dan sejelek-jeleknya perbuatan adalah perbuatan hati. Karena hati paling cepat untuk nyaci, paling cepat untuk maki. Anggota tubuh zahir jarang untuk melakukan hal kemaksiatan, tapi kalau hati walaupun satu detik sebelahan bau ketek, kita caci juga, ya Allah, adalah gak mandi ya, gak bisa beli Rexona dan lain sebagainya. Ini hawanya masya Allah, bau neraka ini. Nah, seakan-akan dia mengatakan orang itu bau mulutnya bau neraka, berarti dia pernah masuk ke dalam neraka. Kok bisa dia mengungkapkan bahwasanya ini bau neraka ini? Berarti dia pernah mencium bau neraka. Nah, maka dari hal yang demikian, itulah yang akan keluar. Hati cepat terbolak-balik. Nah, makanya Nabi katakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Ya Allah, yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami dalam keadaan taat dan iman kepada Engkau, wahai Allah. Wa'afat subulul huda, wa'afat subulul huda, dan akan hilang jalan-jalan hidayah. Gak nampak yang baik, gak nampak, buta dia akan kebaikan. Itu perbuatan baik, gak nampak. Itu perbuatan bagus, gak nampak. Akan hilang ketika hati tersebut sudah cinta pada dunia, maka jalan-jalan hidayah akan hilang dari dirinya. Waqtumihat subulur rasyad, subulur rada, dan akan masuk dia di dalam apa? Jalan-jalan kehinaan. Menuju yang akan lebih dominan, yang akan dia tempuh adalah jalan-jalan kehinaan. Wa hadhihi wallahi yal fitnatul umya was-samma. Maka Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ini semua wallahi demi Allah, ini adalah fitnah yang teramat besar, yang dapat membutahkan dan dapat menulihkan. Tuli akan kenasehat, tuli akan kebenaran, tuli akan firman Allah, tuli akan ajakan Nabi Muhammad dan ajakan para pewaris-pewaris Nabi, tidak akan terdengar di telinganya, dan buta akan hal-hal yang positif, buta akan hal yang baik. Ini yang terjadi ketika hati sudah penuh dengan rasa cinta pada dunia, maka beratlah untuk melakukan kebaikan. Maka oleh karenanya Habib Abdullah Al-Haddad katakan, ini wallahi hiyal fitnatul umya samma mudlahimatus sauda. Ini adalah fitnah yang menulihkan, yang membisukan, dan akan terjerumus, terjerembab di dalam apa? Kegelapan hati dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati, yang dengan itu semua ketika hati sudah gelap,
hati sudah terlalu cinta kepada dunia, allati la yujab fiha man da'a, tidak akan didengar ketika dipanggil, wala yusma' fiha, tidak akan menjawab ketika diajak, wala yusma' fiha man nada, dan tidak akan pernah mendengar bagi siapa orang yang manggilnya. Gak bakalan menjawab ketika diajak, ayo sholat, nantilah, ayo sholat, kau ini urusan diri kau dewe, sudah ngapa nak urusin aku. Nah, ini yang akan dijawab. Tidak akan menjawab ketika diajak untuk berbuat baik, dan tidak akan mendengar ketika diajak untuk melakukan kebaikan. Hakun ma akhbara bihi sayyiduna anbiya id yaqul likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi. Beliau mengatakan setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Walikulli ummatin ijlun, dan setiap umat mempunyai berhala. Ijlun, berhala. Anna likulli ummatin walikulli ummatin ijlun wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Dan setiap umat itu ada berhalanya, dan berhala umatku dinar dan dirham, adalah uang. Itu yang menjadi berhala umat Nabi Muhammad. Ma'nahu wallahu a'lam. Beliau katakan artinya adalah hanya Allah yang mengetahui. Anna likulli ummatin syai'an yastaghiluna bihi an ibadatillahi ta'ala kulla istighal, kama istaghalat banu Israil bi'ibadatil ijil an ibadatillahi ta'ala. Yang mana maksud dari itu, beliau katakan setiap umat ada sesuatu yang melalaikan mereka untuk mengingat Allah. Ada hal perbuatan yang melalaikan umat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam kesibukan, sehingga dia dilalaikan dengan sibuk tersebut. Gak ingat sholat, sampai-sampai gak ingat makan, sampai gak ingat keluarga, sampai gak ingat baca Quran, dan lupa. Dulu pernah waktu SD pernah belajar Al-Quran, sekarang sudah tidak bisa lagi baca Quran. Waktu SMP pernah belajar baca Quran, hatam Al-Quran waktu SMP, sekarang umur 50 tahun sudah meninggalkan Al-Quran, nggak pernah lagi baca Quran. Inilah yang menunjukkan bahwasanya manusia itu sudah disibukkan dengan sesuatu hal yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal yang demikian, annabi kulli ummat yastaghilun kama istaghalat banu Israil ibadatil ijil an ibadatillahi ta'ala. Sebagaimana Bani Israel tersebut menyembah berhala. Sibuknya Bani Israel sebagaimana sibuknya Bani Israel menyembah berhala dari menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.